Lah dari Cina, kenapa sih? Ya, terlepas dari semua urusan teknis, semua hal-hal yang terkait dengan apa yang terjadi di lapangan, saya mengira ada kekurang fokusan pada semua pihak di timnas Indonesia, mau itu PSSI, supporter maupun pemain, dalam rangka ketika Indonesia gagal menang lawan Bahrain. Itu kan terlalu berlarut-larut menurut saya persoalannya soal wasit itu. Iya. Memang sangat mengesalkan seolah-olah Indonesia dirampok. Tapi menurut saya kalau kita tidak bisa mengendalikan supporter ya dalam arti netizen dan macam-macam. Tapi menurut saya mannernya PSSI juga harusnya lebih cool. Karena itu kan pertandingan sudah lewat. Ya kan mau protes gimana pun nggak akan mungkin. Karena tidak ada dalam sejarahnya. Kecuali mungkin hanya 1-2 dalam 1 juta pertandingan. Jadi orang-orang PSSI pun tidak fokus pada pertandingan melawan Cina. Energi kita terpecah sebenarnya. Energinya terpecah. Dan apa yang terjadi pada media sosial misalnya bahwa begitu masifnya serangan terhadap wasit Bahrain pada Federasi Bahrain itu juga kan pasti dibaca oleh pemain-pemain Indonesia, terbacalah. Artinya mereka sebetulnya juga mungkin tidak terlalu fokus ketika kan memang mereka merasa disakiti ya. Jadi seolah-olah ada pembelaan yang menurut saya justru kontraproduktif gitu loh. Berlebihan nggak? Overreaktif nggak sebenarnya? Overreaktif menurut saya dari netizen, dari supporter secara umum. PSSI pun saya sempat berbicara dengan dengan managers. Saya bilang udahlah lupain aja kan masih ada pertandingan lawan China. Yang menurut saya peluang untuk menangnya sangat tinggi karena dari semua indikator Cina itu kan kalah 3 kali, Indonesia belum pernah kalah. Mereka sebetulnya juga mereka melakukan perjalanan yang jauh dari Australia pulang ke Qingdao itu kan jauh. Mereka juga telat sehari daripada Indonesia. Jadi hampir semua indikator itu mengatakan bahwa Indonesia di atas angin, bahkan di atas kertas gitu. Tapi memang yang terjadi di lapangan hal yang berbeda. Nanti ada urusan dengan sistem permainan, dengan formasi dan macam-macam. Dengan gol yang cantik dari Cina, dua-duanya gol yang cantik. Dan menurut saya Indonesia nggak jelek-jelek amat juga mainnya gitu loh. Memang nggak bisa bikin gol karena Cina memarkir tronton di lini belakang. Bukan memarkir tronton, tembok besar Cina yang dipasang di situ. Cina dia pasang di situ. Dan itu memang harus menjadi evaluasi ketika Indonesia bermain dengan tim yang sangat defensif. Ternyata kesulitan ya. Harus mengeluarkan senjata terakhirnya dengan lemparan jauh Arhan. Ini yang membuka, tapi sudah menit ke-86, sudah agak terlambat. Tapi overall Indonesia artinya masih punya kesempatan. Oke, ya. Itu November yang akan menentukan. Ya, artinya masa tarik nafas, meregangkan otot cukup ya? 1 bulan kurang sih sebetulnya. Kurang karena waktu untuk berkumpul kan kurang banget. Mereka sekarang kembali, Hilgers kembali ke Belanda, hampir semua pemain diaspora kembali. Tapi seperti kata Anda Bung Jo, kita fokus aja pada pertandingan berikutnya. Ya, hal-hal lain udahlah sisihkan dulu gitu kan. Dengan tidak bermaksud mendegradasi hal-hal yang memang harusnya juga kita diskusikan di sini. Saya mau minta catatannya Bung Wesley. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait laga terakhir kita dengan Cina nih, Bung? Saya sepakat dengan Bung Joy, kita mungkin kehabisan energi waktu membahas situasi di Bahrain. Saya pernah di beberapa kesempatan saya katakan apa yang terjadi di Bahrain, sudah tinggal di Bahrain, karena opportunity kita dapat 3 poin sangat besar dari Cina yang hanya mencetak 2 gol dari 3 pertandingan, itu pun 1 bunuh diri. Kita bisa imbang lawan Arab Saudi, mereka kalah. Kita bisa imbang lawan Australia, Cina kalah. Nah, situasi yang di atas kertas tadi Bung Joy katakan itu, memang harus diakui kita datang dengan sebuah keyakinan besar bahwa kita akan dapat 3 poin nih di atas Cina karena situasinya segala hal itu ditimbulkan termasuk kondisi fisik. Tapi yang dalam sepak bola semua hal bisa terjadi, strategi pemilihan pelatih pemain itu semua memang sudah harus kita serahkan kepada pelatih yang tahu kondisi apa yang sebenarnya. Karena yang ramai kan dibicarakan kenapa strategi anak berubah, kenapa si ini kapten, itu pelatih yang tahu. Kita tidak tahu kondisi terakhir para pemain seperti apa di sana. Nah, menghadapi Cina kan STY melakukan 4 perubahan strategi lineup. Ketika kita menghadapi Bahrain, kita melakukan perubahan 4 lagi. Beda dibandingkan kita menghadapi Australia. Jadi tidak ada formasi yang baku di Sintayong. Ini menjadi kekuatan Sintayong sebenarnya. Dia selalu memberikan kejutan di starting lineup
maupun gaya bermain yang berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ini mempengaruhi banget ya ketika susunan pemain berubah-berubah. Apakah itu mengindikasikan STY agak grogi gitu, Bung Wesley? Menurut saya malah tidak grogi, malah dia percaya diri dengan permainan yang akan diubah menghadapi Cina. Dia sepertinya yakin ini yang terbaik untuk menghadapi Cina, beda ketika menghadapi Bahrain. Kalau kita mundur ya, 3 pertandingan sebelumnya kan kita tidak pernah 2 digit tuh melepaskan tembakan. 8, 5, 5. Tapi menghadapi Bahrain kita 5 tembakan, 5 on target. Kemarin kan kita bisa 14 tuh totalnya, 6 on target. Dan intensitas serangan kita, bermain kita, garis pertahanan kita sangat ke depan, sangat maju. Dan itu menunjukkan kepercayaan diri kita untuk melakukan serangan untuk mengalahkan Cina. Keterleduran kita memang berbuah 2 gol. Itu kan 2 gol semua akibat kesalahan komunikasi, akibat kesalahan konsentrasi karena kita membuat gaya bermain yang memang lebih agresif di melawan Cina ini. Iya, kalau soal gol pertama itu menurut saya agak-agak kurang bisa diterima ya oleh Nurul gitu kan. Catatan Anda Bung Wesley, gimana itu bisa terjadi itu? Ya, kesalahan unprofesional menurut saya. Bagaimana mungkin kita bisa membiarkan bola itu out dengan sendirinya padahal ada lawan di belakang. Padahal 2 pemain ini kan termasuk Shane Patinama yang harusnya bisa mengambil keputusan. Dalam sepak bola, Bung Doni, futsal itu paling mahal harganya. Pelatih memutuskan siapa yang menjadi starting lineup, memutuskan strategi itu kan makanya mereka dinilai mahal, digaji mahal karena mereka pengambil keputusan yang sepersekian detik harus berbuah yang baik bagi timnya, termasuk seperti nama kemarin. Sepersekian detik loh keputusan harus diambil, tapi keputusan yang diambil malah berbuah gol bagi kita. Oke, Bung Joy, performa Patinawa, Anda melihatnya bagaimana? Shane, di luar gol yang menyebabkan gol itu, memang ada dia sedikit kurang fokus karena ada pemain yang kurang lebih 20 cm jaraknya dari dia. Dia harusnya buang bola itu, harusnya. Tetapi dalam situasi permainan seperti itu, saya tidak terlalu menyalahkan pemain karena tekanannya juga begitu tinggi, ya kan? Coba Anda baca berita-berita sebelum pertandingan. Pertandingan antara Cina melawan Indonesia tidak diminati penonton, tidak ada penonton yang datang karena orang-orang Cina sudah frustasi dengan timnya dan macam-macam. Ternyata stadionnya full, ya kan? Tekanan begitu hebat, banner, benderanya besar-besar loh di belakang gawang Indonesia itu. Kan untuk pemain itu tekanan yang luar biasa besar. Jadi kalau Shane Patinama melakukan kesalahan kecil itu dan berakibat fatal gol, menurut saya ya itu wajar saja dilakukan oleh seorang pemain belakang. Tapi memang dia nggak alert, ada pemain yang hanya 20 cm jaraknya dari dia, harusnya dia buang aja. Tapi kan saya lebih gampang ngomong, ya kan? Kalau kita mendalaminya di lapangan, mengalaminya, mungkin juga kita akan melakukan kesalahan yang sama. Tapi overall sebelum dia diganti, dia tampil bagus kok. Gitu ya. Jadi saya tidak menyalahkan Shane, dia tampil bagus juga, bahkan dia sering overlap sampai ke perimeter pertahanannya Cina di sisi kiri. Gitu loh. Jadi dia membantu serangan, turun, bolak-balik. Anda bayangkan lari 70 meter, balik lagi, lari 70 meter sepanjang 45 menit pertandingan. Itu membutuhkan effort yang luar biasa besar. Overall penampilan di luar gol tadi menurut saya dia oke gitu. Sayangnya kemudian terus dia kan diganti seolah-olah ini salah dia nih. Diganti kan akhirnya dia keluar gitu loh. Memang ada sedikit perubahan dalam cara bermain tapi tekanan dari awal sebetulnya kan memang dipegang oleh Indonesia. Sayangnya sekali lagi ya tembok Cina ada di sana dan baru bisa bikin gol setelah Arkan masuk lewat lemparan jauh dan diselesaikan oleh Tom Haye. Tapi harusnya sih memang itu terjadi menit ke-70. Kalau menit ke-70 atau 75 saya yakin bisa 2-2 bahkan. Saya bilang sama anak saya waktu itu, ini kalau gol 2-2 Indonesia menang nih. Saya bilang gitu, ternyata nggak jadi golnya. Nah, ini persoalan. Sintayong pasti sudah mengevaluasi dengan pertahanan yang seketat itu Indonesia bakal mengalami lagi. Kita masih akan menjamu Cina di Jakarta. Kita masih akan ke Australia untuk tandang. Kita masih akan menghadapi Jepang di GBK, menghadapi Arab Saudi di GBK. Jadi memang akan mungkin Indonesia menemui situasi yang kurang lebih sama. Ya itu catatan penting ya. Yang penting jangan khawatir Bung Joy, ada yang bisa mengalahkan kekuatan tembok besar Cina. Semen Indonesia. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.
Anda kembali bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya Doni De Kaiser. Kita tengah berbincang dengan Bung Anton Sanjoyo dan juga Bung Wesley Hutagalung. Sebelum melanjutkan diskusi terkait kalah kontra Cina, kenapa sih timnas? Saya ajak Anda untuk melihat tayangan grafis berikut ini, pemirsa. Sama-sama kita simak dan kita baca tayangan berikut ini. Ya, ini kalau bicara tentang klasemen grup C zona Asia, kualifikasi Piala Dunia 2026, kita coba Bung Joy kita lihat ya, ini statistik dari Jepang sampai Tiongkok ya. Kalau Jepang memang kan masih di puncak klasemen ya. Dia dengan 10 poin, kemudian disusul Australia. Australia yang sempat panen gol atas Cina ya, beberapa waktu sebelumnya. Kemudian ada Arab Saudi dan Bahrain, lawan terakhir kita sebelum menghadapi Cina. Dan kita masih di peringkat yang sama, ya, dengan 3 poin, kemudian Cina juga dengan 3 poin. Dari sini Anda melihat potensi kita seperti apa? Jadi gini, yang pertama harus saya ingatkan bahwa kan memang tidak ada target dari PSSI, dari siapapun untuk lolos langsung, nggak ada targetnya kan. Bahkan waktu itu kita berbicara juga di ruangan ini, target terbaik sebetulnya posisi 3 atau posisi 4. Jadi kalau kita bicara pada posisi sekarang masih terbuka kok. Persoalannya apakah pertama, melawan Jepang tanggal 15 November bisa curi poin. Ya kan, katakanlah kalah, Indonesia masih harus menghadapi Arab Saudi di Jakarta. Artinya masih ada kesempatan untuk menang. Wong lawan Arab Saudi di Jeddah Indonesia bisa draw, kenapa nggak bisa menang di Jakarta? Kira-kira begitu kan? Tapi pertanyaan saya, Jepang ini bikin deg-degan juga nih. Nah ini ya Jepang. Jepang ini buat Indonesia kemarin itu mereka ditahan Australia. Kalau mereka menang, mainnya di Jakarta nanti lebih santai. Sayangnya mereka draw 1-1 melawan Australia. Artinya mereka pasti masih akan gaspol melawan Indonesia di Jakarta. Susahlah menang lawan Jepang tanpa meremehkan potensi Indonesia ya. Paling Indonesia bisa raih poin 1. Kalau bisa menahan Jepang itu pun pasti harus mati-matian. Tapi katakanlah kalah melawan Jepang, masih ada melawan Arab Saudi dengan potensi 3 poin. Gitu loh. Indonesia masih akan menghadapi Bahrain di home. Masih akan menghadapi Australia di kandang Australia, itu potensi poin semua juga masih akan menghadapi Cina di Jakarta. Jadi itu potensi poinnya. Karena dengan poin 3 sekarang, target kan sebetulnya 15. Kalau bisa menang lawan Cina, lawan Arab Saudi, sudah dapat 6 poin tambahan. Jadi tinggal mencuri-curi dari Australia, dari Jepang. Itu persoalan yang tidak mudah, tapi bisa. Gitu loh. Jadi target posisi 4 katakanlah untuk bisa melaju ke putaran 4 masih terbuka lebar. Masih terbuka, peluangnya masih ada. Nah, saya minta pendapat Bung Wesley terkait penerawangan Anda, potensi kita ini, pertandingan atau laga berikutnya 1 bulan lah kurang lebih ya, di GBK ya. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peluang dan potensi timnas kita ini? Kembali saya katakan grup C ini masih terbuka, kecuali Jepang yang sudah mendapatkan poin 10. Selebihnya 5 dan 3. Kita masih punya peluang untuk dapatin posisi 3-4 yang diincar oleh Sintayong. Meskipun tadi Bung Joy mengatakan tidak ada target. Tapi Sintayong sempat menyebut lah posisi 3-4 itu lebih masuk akal dibandingkan 1-2 sebelum kualifikasi dimulai ya. Rata-ratanya hitungannya itu pemilik 6 kali tampil Piala Dunia, Jepang dan Arab Saudi. Tapi situasi ternyata tidak semudah itu. Peringkat 3-4 ternyata diperebutkan oleh semua tim yang sangat berpeluang saat ini. Dan kalau saya sebenarnya mengharapkan dari kualifikasi 2 ke kualifikasi 3, setidaknya adalah uji coba untuk membangun chemistry para pemain yang belum lama bergabung. Jangan lupa, Bung Doni, di tim ini kan ada 4 bahasa berkomunikasi. Ketika Anda dalam situasi terdesak, pasti bahasa ibu yang keluar. Nah itu kan perlu bangun chemistry, kebersamaan lebih sering, pertandingan lebih sering. Tapi setelah dari kualifikasi 2 ke 3 kan tidak ada waktu untuk uji coba dengan waktu jadwal yang padat seperti ini. Jadi harapan saya memang, tadi kalau ditanya harapan saya, membangun chemistry ini mungkin tim pelatih, tim psikolog itu pasti punya cara untuk membangun chemistry yang lebih bagus lagi, komunikasi bagus lagi. 1 bulan ke depan, Jepang bukan tidak terkalahkan, meskipun memang berat. Arab Saudi bukan tidak terkalahkan, tapi mengacu kepada persaingan saat ini, kita harus fokus ke lapangan dan hiruk pikuk di dunia digital yang dimana kita semua menjadi hakim atas segala hal ini. Tidak boleh masuk ke kamar ganti pemain, tidak boleh masuk ke ranah kehidupan kamar pemain dengan sosial media. Saya pernah ketika di kualifikasi sebelumnya saya katakan kepada Pak Marji,
harus ada aturan para pemain tidak terlibat dalam hiruk pikuk sosial media. Biarkan itu menjadi milik netizen. Para pemain tim fokus saja mempersiapkan timnya, tidak usah diladeni. Ketika itu saya ngomong begitu, besoknya Mas Lino kena saut-sautan dengan para pemain dengan kena tendangannya yang waktu itu jauh sekali di Asia. Dan ini nggak boleh terjadi, nggak boleh terulang. Fokus saja ke dalam pertandingan, kita siapkan strategi. Sintayong punya tim yang cukup banyak untuk melakukan analisa seperti apa Jepang akan bermain, seperti apa kan Arab Saudi akan bermain dengan jumlah pemain mereka saat ini, dengan starting lineup mereka yang bisa diprediksi dan produktivitas mereka di mana. Itu harus sudah menjadi nyawa tim Sintayong dalam sebulan ini. Ya, Bung Wesley, kita harus optimistis ketika menghadapi Jepang dan kita masih ada waktu ya, dan peluang itu selalu ada. Saya setuju statement Anda berdua. Tapi evaluasi dikit dong. Waktu kita kemarin kontra Cina sebenarnya apa yang bisa kita ambil yang kemudian bisa kita evaluasi untuk kita lebih mempersiapkan diri ketika akan menghadapi Jepang nanti misalnya. Iya, saya izinkan saya mengatakan bahwa organisasi pertahanan kita 3 pertandingan sebelumnya itu sebenarnya berjalan baik, tapi intensitas serangan kita kan masih minim. Jumlah serangan tembakan kita masih minim karena kita masih saya katakan masih mencari missing link siapa sih sebenarnya goal getter kita. Nah kemarin kalau analisa saya setelah pertandingan dari sisi kiri permainan kita agresif kemarin, tapi agak menumpuk ketika Verdong sampai nama dan Ragnar Ormangun ini ada di jalur yang sama. Sementara di kanan lewat Asnawi kemarin itu kan tidak banyak tekanan yang diberikan, semua banyak tekanan dari kiri. Dan Verdong akhirnya akan sampai naik turun kenapa? Posisi itu numpuk. Nah ini yang menjadi PR, saya yakin, saya bukan pelatih, tapi banyak bergaul dengan pelatih dan melihat situasi seperti ini menjadi PR bagi Sintayong mencari missing link di depan pembunuh kita siapa. Karena Rafael Struijk belum bisa dikatakan menjadi nomor 9 sejati di tim nasional kita dalam formasi sepak bola. Ragnar jauh lebih agresif, jauh lebih menakutkan dengan tembakan-tembakannya. Dan kalau boleh, Hayu bermain sejak awal karena dia punya tembakan jarak jauh yang bagus di antara semua tim kita. Oke, kenapa harus Witan bukan Malik Rizaldi? Alasan STY menurut Anda apa? Ya, tadi saya katakan kita tidak tahu situasi H-1 ketika official training, apa yang terjadi. Lalu kalau bermain dengan Malik, apakah strategi ini tidak berbahaya? Karena kita butuh serangan cepat. Mungkin saja Sintayong akan melihat itu. Dan saya memahami kemampuan serangan sayap kita kan sebenarnya sangat ditakutkan oleh lawan-lawan kita di Asia Tenggara maupun Asia. Kecepatan sayap. Tapi kan ketika kita bermain dengan kecepatan sayap seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya, pertahanan kita ini gampang kebobolan. Error, umpan-umpan yang salah itu banyak terjadi sebelumnya. Kalau kita mengaku pada pertandingan lawan Cina kemarin, error kita di babak kedua itu lebih minim dibanding babak pertama. Catatan saya, Bung Doni, 22 kali kita salah melakukan operan di babak pertama. Babak kedua hanya 19 kali. Ada perubahan karena intensitas kita meningkat serangan dan Cina tidak melakukan tembakan sama sekali. Kiper kita Martin Pas mungkin jarang sekali mendapat tekanan di babak kedua. Rasa-rasanya dia bisa dibilang nganggur. Tapi kita cukup punya pertahanan yang kuat. Kita punya intensitas serangan yang mematikan. Ini PR dari tim Sintayong. Oke, baik. Saya kembali ke Bung Joy. Bung Joy, catatan Anda terkait juga kalau kita ingat Tom Haya di paruh pertama tidak terlibat ya? Ya, dia dicadangkan kan. Jadi memang kalau saya lihat ada sedikit perubahan cara bermain tim Indonesia kemarin. Mereka menerapkan serangan tapi tidak seagresif ketika katakanlah melawan Bahrain terakhir, melawan Australia atau melawan Arab Saudi di laga pertama. Laga pertama itu menurut saya itu yang jadi kunci sebetulnya bagaimana Indonesia sebetulnya bisa menghadapi tim kuat dengan pola bermain yang menyerang. Tapi tidak terlihat kemarin ketika menghadapi Cina. Tidak ada intercept di lini tengah yang cukup membuat pemain-pemain Cina itu keder untuk masuk ke perimeter kita, perimeter Indonesia. Saya lihat Nathan tidak bermain seperti biasanya. Memang semua pemain terutama lini tengah yang saya lihat underperformer. Ya. Kenapa Nathan kok tidak seperti biasanya? Saya nggak tahu, tapi kan memang satu tim dan individu pemain itu kan ada grafisnya, ada grafik naik turunnya. Mungkin semuanya atau 80% pemain lagi di bawah. Ya, ini yang membuat juga barangkali tidak segencar
serangan Indonesia itu ketika menghadapi Bahrain. Lawan Bahrain kan luar biasa. Lawan Arab Saudi apalagi, Mancini sampai geleng-geleng kepala kok. 45 menit pertama itu ini siapa yang kita hadapi? Ternyata Indonesia gitu. Nah ini tidak terlihat. Mungkin dalam benak saya waktu itu berpikir apa mereka, karena begini, Cina itu waktu keluar menyerang itu nggak sampai 3/4 udah habis. Nggak ada satupun shot, tidak ada satupun masuk ke wilayah sepertiga akhir Indonesia. Hanya ada satu shot lemah sekali. Barangkali saya berpikir waktu itu mungkin pemain-pemain Indonesia merasa gampang nih menangnya lawan Cina. Sehingga tidak terlalu force ketika mengambil bola di lini tengah yang bisa langsung masuk ke wilayah pertahanan dari Cina. Nah ini yang kemudian tidak tampak, tidak tampak agresif ya di lini tengah. Seperti Wesley bilang tadi terlalu menumpuk juga di kiri. Witan di sisi kanan dan Asnawi nggak jelek-jelek amat juga, cuma memang sering kehilangan bola aja. Dan dia harus oper ke tengah lagi untuk membebaskan diri. Tapi ketika passing, saya lihat satu kali Witan, ada pemain-pemain Indonesia di kotak penalti, dia malah passingnya ke pemain Cina. Jadi memang ya underperform lah hampir semuanya. Tapi hampir semua, bahkan Nathan yang saya gadang-gadang sebagai leader di lini tengah juga sangat tidak memuaskan di paruh pertama. Gitu loh. Ini yang membuat barangkali Indonesia kemudian kecolongan, drop. Kecolongan lagi, tambah drop lagi. Untung di babak kedua masih bisa terus menyerang. Sayangnya gol Haye terlambat datang di menit ke-86. Tapi itu kalau ditambah aja, kalau saya bilang sekali lagi, kalau golnya menit ke-70 aja, itu bisa 2-2 kok. Menit 80 Indonesia bisa menang 3-2. Jadi sebetulnya timingnya kurang. Jadi menurut saya harus langsung gas. Langsung gas ya. Lawan tim seperti Cina. Nanti masih akan berhadapan nih di Jakarta, harus langsung gas karena udah harusnya nothing tulus. Cina juga sebetulnya 3 kali kalah udah nothing tulus kan. Kalah lagi juga ya nggak aib-aib amat gitu. Lawan nothing tulus itu malah memberi apa ya, asupan energi ya bagi mereka. Betul, ya. Dan ditambah lagi dengan supporter yang luar biasa ya. Supporternya memang gila lah. Ya, tapi kalau soal gol kedua Tiongkok atau Cina itu yang kemudian menurut mereka luar biasa, tapi bagi kita itu agak-agak gimana gitu. Ya, itu menurut saya gol kelas dunia ya. Terlepas dari ada perdebatan, tapi itu onside. Itu tidak offside karena posisi Jai Itdes agak lebih belakang daripada si Yang. Jadi memang itu posisinya onside, tapi true pass-nya itu kelas dunia. Dia passing pakai kaki kanan tapi pakai kaki luar dan bolanya melengkung. Sehingga memang Hilgers terlambat satu langkah. Ketika terlambat satu langkah melawan Darwin Nunes, bukan Darwin Nunes ya, mirip Darwin Nunes kan. Memang agak sulit. Jadi itu gol kelas dunia harus diakui dan tidak ada yang bisa disalahkan juga karena Hilgers pun menurut saya posisi dia sudah tepat, posisi Jai yang tidak tepat gitu loh. Ini yang tapi posisi 2 back di belakang terakhir itu memang tidak terduga karena itu bola kan sebetulnya bola yang agak sedikit melambung, kontrol sedikit, tidak pakai kontrol dia langsung passing dengan bolanya agak melengkung gitu, agak melengkung keluar. Jadi menurut saya memang itu passingnya kelas dunia. Harus kita akui itu. Gitu. Kita harus akui itu ya. Dan Bung Wesley, ini kan sekarang sama-sama saling belajar, saling membaca. Ya kan kita sudah dapat pengalaman di Cina sana, kemudian nanti kita akan menghadapi Cina lagi. Apa yang bisa jadi catatan timnas kita ketika kita akan menghadapi laga bersama Cina lagi? Dan itu juga dipelajari oleh Cina ketika akan menghadapi Indonesia nanti lagi. Saya menunggu kejutan lagi nih, Bung Doni. Kalau kemarin kita dikejutkan, hasilnya memang tidak memuaskan. Karena apapun keputusannya kan harus akan ada hasil, memuaskan atau tidak. Nah, kali ini kejutan yang diberikan Sintayong tidak memuaskan. Kalau kemarin kita terkejut, Malik starter ketika menghadapi Bahrain. Kan sekarang kita dikejutkan, Asnawi sebagai starter dan kemudian menjadi kapten kembali, mengambil posisi Bang Jai yang disebut-sebut kemarin dalam 3 pertandingan. Itu sangat solid lah sebagai kapten. Tapi kan kejutan ini juga sudah pasti diantisipasi oleh kubu lawan. Nah, yang kita tunggu lagi, apakah ada kejutan lagi? Gaya bermain seperti apa lagi? Tadi saya sepakat, dari 4 pertandingan ini, Bung Doni, babak pertama menghadapi Arab Saudi itu adalah kemampuan terbaik kita dan sangat mengejutkan. Kita mengejutkan sekali penampilan kita. Tapi kemudian pertahanan kita menghadapi Australia, lihat. Kemudian pertahanan kita menghadapi Bahrain, terlepas dari segala drama-drama teatrikal dari kubu Bahrain, teatrikal juga dari kubu Cina. Yang harus kita antisipasi adalah itu teror itu bukan dari luar lapangan, teror itu ada di dalam lapangan.
Dari awal saya katakan Bahrain saja sudah menang teatrikalnya ketika mereka menghadapi Australia. Menang 1-0 bunuh diri. Nah, mereka mainkan lagi teatrikalnya melawan Indonesia. Ini yang kita waspadai juga. Kalau Bahrain sudah selesai teatrikalnya, kemarin nanti kebut Cina seperti apa lagi. Jadi kejutannya dari starting lineup. Kalau kita susun ya dari Arab Saudi lawan Australia, kalau saja ada perubahan starting lineup, tidak ada formasi yang akan dimainkan oleh Sintayong. Menghadapi Arab Saudi seperti ini, ketika menghadapi Cina dia memainkan 2 perubahan. Menghadapi Bahrain dia melakukan 4 perubahan starting lineup. Menghadapi Cina dia bikin lagi 4 perubahan posisi starting lineup. Tujuannya kan menyakitkan lawan. Nah, ini kita tunggu kejutan apa lagi yang diberikan menghadapi Jepang, dan semoga mendapatkan hasil. Nah, itu yang paling penting. Kita kan pengen ada kejutan-kejutan seperti waktu kita menghadapi Arab Saudi. Kira-kira apa yang memancing agar timnas bisa memberikan kejutan saat nanti kita balas dendam di kandang kita merah putihkan GBK nanti, Bung Wesley? Ya, GBK sudah dikenal oleh lawan-lawan sebagai panggung yang mengerikan bagi lawan-lawan Indonesia. Tapi sebesar apapun tekanan dari penonton, tetap mereka bukan ada di lapangan sepak bola. Yang menentukan 11 pemain yang dipilih oleh pelatih untuk memainkan strateginya, itu yang berperan. Dan lawan-lawan tetap pasti akan merasakan aura itu, nuansa yang mengerikan dari GBK, tapi tetap saja kalau mereka profesional, mereka tidak akan takut karena yang mereka hadapi adalah 11 di lapangan, bukan 60.000 atau berapa puluh ribu di stadion. Oke, soal kemarin posisi Witan, catatan Anda seperti apa, Bung Wesley? Witan ini kan salah satu andalan kita untuk melakukan serangan balik yang cepat. Keberanian dia juga. Nah, kemarin kalau kita lihat, Witan bermain tidak hanya di kanan, banyak juga main arah ke kiri. Numpuknya banyak kemarin di kiri. Apakah ini strategi untuk menekan sisi kanan pertahanan Cina? Kita tidak tahu. Saya tidak bisa bertanya kepada Sintayong. Numpuknya banyak di kiri. Nah, sebelah sisi kanan kita kemarin kan agak lemah dalam melakukan serangan gempuran-gempuran. Apakah ini sebuah strategi Sintayong? Saya tidak tahu. Pengamatan kita menunjukkan ada penumpukan di sisi kiri. Nah, kalau nanti di partai berikutnya lawan Jepang, lawan Saudi, apakah ada pergantian pemain? Apakah Eliano bermain lagi sebagai starting lineup dari awal? Kalau kemarin sebagai pengganti, apakah Eliano sudah dianggap punya chemistry? Karena pemain ini bisa bermain all round di lini tengah. Apakah kemudian tiba-tiba kita butuh salah satu gelandang kreatif dari sisi tengah untuk memperkuat, karena menghadapi Jepang kita akan capek diajak berlari. Bung Doni, ini capek kenapa? Bukan pemain yang banyak berlari. Menghadapi Jepang kita lihat bolanya yang bergulir terus. Nah, apakah mungkin ketika Buaya dimainkan, kita tidak tahu. Kejutan-kejutan itu yang kita tunggu dari Sintayong. Iya, itu sebabnya bola bundar ya Bung Joy ya. Makanya hasil pun sulit kita tebak. Tetapi kemana bola menggelinding itu kita bisa mengoptimalkan kemampuan kita. Analisa Anda tentang line up kita yang kemarin terakhir seperti apa agar kita bisa antisipasi untuk laga berikutnya? Kalau soal formasinya dengan 5 pemain di belakang, 4 di depan, di tengah lalu 1 di depan Rafael Struijk, saya nggak terlalu heran, ya kan, karena itu formasi 5 di belakang itu sebetulnya di kiri Patiyama dan di kanan Asnawi itu sebetulnya mereka lebih sebagai pemain wing yang bisa bertahan, bisa juga menyerang. Kalau kita lihat Asnawi misalnya kan lebih banyak di sepertiga akhir pertahanan lawan. Gitu loh, bersama Witan sebetulnya bahu-membahu. Kadang-kadang Witan masuk diagonal ke kotak penalti, tetapi sebetulnya Asnawi dan Witan itu di satu poros. Dan soal formasi saya susunan ya, tapi pemain-pemain yang ada di lapangan itu yang saya agak heran. Kenapa? Karena saya nggak lihat ada situasi di mana Sintayong harus mengganti beberapa pemain ketika diturunkan melawan Bahrain, ya, bahkan Eliano kan tidak ada sama sekali di DSP, gitu loh. Saya nggak tahu apa dia cedera atau apa. Tapi di belakang menurut saya harusnya masih Sandy Walsh di sisi kanan, di sisi kiri masih bisa Shane Patiyama, nggak masalah. Cedera, ya? Tapi Rizky Ridho dan Jai nggak bisa diganggu gugat. Itu yang sebetulnya saya ngelihat ini agak aneh. Mungkin dalam benak saya
lawannya Cina dengan udah 3 kali kalah, Sintayong sedikit meremehkan, bukan meremehkan yang sangat negatif ya, tapi ini menangnya cukup mudah nih kalau menang gitu kira-kira. Overconfident nggak sih? Harus saya katakan ya mungkin sedikit overconfidence. Tetapi kalau saya lihat dari cara mereka bermain, sebetulnya tidak terlalu banyak terjadi perubahan. Kan neken terus, Anda bisa bayangkan penguasaan bola 76 banding 24 gitu loh. Cuma persoalannya memang seperti saya bilang yang pertama, lini tengah itu tidak seagresif biasanya. Ya, jadi ketika pemain Cina mengambil bola, Indonesia kehilangan bola, biasanya itu dicegat itu sebelum berhadapan dengan Jai. Sudah dicegat di sana, entah itu tackling, entah itu double cover, entah apapun. Tapi semua usaha dilakukan dari lini tengah. Kemarin nggak terlalu kelihatan. Sehingga Cina merasa tidak terlalu force nih Indonesia. Memang jenderalnya kagak ada ya kemarin. 1-2 di lapangan tengah, lalu masuk ke sekitar kotak penaltinya oke. Cuma Oratmangun 2 kali shooting naik. Ya kan? Hampir tidak, Rafael Struijk hampir tidak kelihatan. Ya kan, dia rajin turun ketika kehilangan bola, tapi dia mentok ketika masuk ke kotak penalti. Hampir tidak dapat bola dia di sana, gitu loh. Dari sisi kiri, kalau saya lihat Oratmangun berusaha untuk bahu-membahu dengan Shane kalau Shane naik. Tapi itu juga kadang mentok dan terlalu berat. Sementara Witan di sisi kanan bersama dengan Asnawi juga banyak kehilangan bola. Masuk sih masuk ke sepertiga akhir. Tapi kehilangan bolanya banyak. Oleh sebab itu circle-nya nggak jalan. Circle yang saya masuk, kalau mentok di kanan, ke tengah dulu, pindah ke kiri. Nah ini nggak jalan. Sementara dari sisi poros, Ivar Jenner yang paling oke. Nathan mengecewakan, tidak bisa menjadi double poros yang langsung masuk ke kotak penalti, masuk ke ruang tembak. Itu yang tidak terjadi kemarin. Dan beberapa shooting Indonesia memang terlalu lemah. Memang ada satu shooting yang bagus sekali, berhasil diblok. Tetapi overall, tembakan-tembakan ke gawang China tidak terlalu menggelisahkan. Ada satu penyelamatan oke dari kiper Cina. Tapi overall memang serangan Indonesia masih banyak kelemahannya. Masih butuh pemain yang cukup kalem, pegang bola, dia tahu mau harus passing kemana, passing terobosan dan macam-macam, itu Indonesia yang belum punya. Nah ini persoalan nih menghadapi Jepang dan Arab Saudi nanti. Ya, ini PR-nya yang harus diselesaikan. Kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita setelah yang berikut ini. Kami segera kembali. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berbincang dengan Anton Sanjoyo dan juga Wesley Hutagalung. Saya kembali ke Bung Wesley. Bung Wesley, ini kita bukan cuma ya, kita masih dapat 1 poin. Artinya PR kita lebih keras lagi untuk laga berikutnya. Apa yang bisa Anda sampaikan biar kita bisa mencuri banyak poin? Saya nggak mau pakai istilah mencuri deh, Bung Doni, karena kita akan berjuang mendapatkan itu ya. Harus lebih keras berjuangnya nih. Kalau mencuri kesannya kita ini nggak punya hak atas poin itu. Kita bisa sekali lagi saya katakan fokus ke pertandingan, fokus, dan saya berharap tim analisnya tim pelatih, tim Sintayong ini bekerja keras menganalisa gaya bermain Jepang, gaya bermain Arab Saudi di 3 pertandingan sebelumnya. Bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Jadi jangan sampai kita yang hendak mengagetkan lawan malah dikagetkan dengan perubahan Jepang. Kita kaget, Jepang bisa bermain imbang kemarin dan menghadapi Arab Saudi, kemudian Bahrain bisa imbang. Kita kaget, tapi kita ingin mengagetkan lawan, bukan kita dikagetkan, karena persaingan semakin ketat dengan hasil imbang di kubu sebelah. Oke, nah ini kan kemarin kita faktor penonton yang saya tidak duga-duga Bung Wesley, yang kalau prediksi sebelumnya pertandingan itu stadion akan sepi. Ya, saya tanya ke Pak Sumarji, minimal 500 orang Indonesia akan nonton. Tapi ternyata merahnya kemarin merahnya Cina semua di sana, bukan merah putih gitu. Faktor penonton, ya artinya kita harus balas dendam nih di Jakarta nanti seperti apa ini? Saya nggak ragu akan kehadiran penonton merah putih nanti di stadion.
Kalau kemarin di Cina merah, anggap aja lah itu merahnya merah kita juga sebenarnya. Yang lagi saya katakan biarkan saja mereka meramaikan dengan cara yang berbeda. Karena nuansa apa ya, magisnya GBK itu berbeda dengan kemarin kalau kita. Bagaimana ketika pemain kita hendak bertanding, kita bernyanyi Indonesia Raya, lalu Indonesia Pusaka, itu magisnya berbeda. Kalau kita ketemu teman-teman wartawan dari beberapa negara yang timnya bertanding atau meliput di GBK, mereka bilang luar biasa GBK itu. Start 2007 ketika menjadi tuan rumah Piala Asia, itu kan luar biasa. Tidak ada lagi berkurang lah ya penonton yang memakai jersey klub andalannya, klub jagoannya, datang untuk mendukung timnas. Sejak kita tuan rumah Piala Asia 2007 itu berubah. 2010 Piala AFF itu kita benar-benar belajar dari Korea Selatan yang memerahkan stadion di Piala Dunia 2002. Dan mereka memakai kata the red itu, dan kita belajar itu, dan kita memerahkan setiap kali timnas main dengan dukungan yang luar biasa di Piala AFF 2010. Dan ini akan terus terjadi. Saya tidak takut mau harga tiket mahal pun ya, seperti Bang Arya Sinulinga bilang prestasi timnas bagus, harga tiket mahal nggak pengaruh, kita pasti beli. Iya. Itu saya setuju. Nah, sekarang persoalannya adalah, ini kan laga berikutnya kurang lebih 1 bulan ya, dari hari ini. Itu November, tanggal berapa Bung Joy? 15 ya. Nah, untuk hari ini ke 15 November itu kan sebenarnya waktunya sangat mepet, sangat dekat. Pertama, faktor komunikasi pemain. Ya, kedua, saya pinjam statementnya Bung Joy, ada 4 bahasa yang dipakai mereka ya dalam tim kita itu. Idealnya berapa lama paling tidak semua itu bisa kumpul sebelum akhirnya terjun di lapangan? Sebagai pemain profesional seminggu cukup. Kalau pemain profesional ya Bung Doni, karena mereka berlaga di klub yang memberikan mereka gaji, memberikan upah. Mereka harus membela klubnya dalam kompetisi yang berjalan. Kan kita mungkin tidak memperhitungkan kita akan lolos ke putaran ketiga ini, tetapi kita membuat perubahan. Kompetisi di Liga Indonesia itu berhentinya hampir 2 minggu loh untuk menyiapkan tim ini, memberikan kesempatan kepada pemain kita. Tapi kan yang banyak bermain kan bukan yang bermain di Liga Indonesia. Yang banyak bermain kan yang dari Eropa yang datang waktunya mepet. Tadi saya katakan, ketika Anda terdesak, bahasa ibu yang akan keluar, kebiasaan di lapangan sebelum itu yang keluar. Dan ini yang harus dibangun dengan cepat. Bagaimana caranya kita percayakan kepada tim pelatih, tim teknis, tim psikolognya, termasuk juga bagaimana chemistry itu dibangun. Karena kita tidak punya pertandingan uji coba, tidak punya waktu yang lama untuk membangun chemistry. Kemudian kita bertanding menghadapi tekanan yang luar biasa, bahwa ekspektasi, ya saya mengacu kepada beberapa teman, ekspektasi kita mungkin terlalu tinggi untuk bertarung dalam tekanan yang luar biasa dengan waktu persiapan yang begitu mepet. Oke, Bung Joy, bukankah sebenarnya hal-hal seperti itu merupakan keunggulan Coach STY untuk membacanya? Dan dia punya intuisi yang bagus sehingga dia mampu meramu bagaimana strategi untuk merukunkan, membangun komunikasi antar pemain. Persoalannya adalah pemain-pemain Indonesia ini kan tercerai berainya sebelum laga internasional itu kan jauh-jauh ya, terlalu jauh, sehingga kemudian memang waktu ini katakanlah main tanggal 15 November kan, 8-9 November itu mereka masih kompetisi di Eropa. Jadi paling cepat mereka datang ke sini, terbang dari sana hari Senin. Katakanlah sampai hari Selasa, mereka masih harus recovery dulu, mereka harus bermain dalam 3 hari. Sementara Sintayong harus mengumpulkan mereka lagi setelah 1 bulan terpisah, mengumpulkan lagi, membicarakan skema, taktik, strategi, dan mengujinya di lapangan apakah taktiknya jalan dengan skema ini, pemainnya ini, taktiknya jalan. Berarti efektif cuma 3 harian dong ya? Dia bersih cuma mungkin bersih 3 hari, dengan dia harus mencoba beberapa pemain, katakanlah ada rekrutan baru, atau seperti Eliano Reinders atau Mil Hilgers, harus tetap dicoba lagi kan, untuk posisi yang, di mana sih mereka ini posisi yang benar-benar oke. Formasinya gimana, siapa aja di depan Miss, siapa aja, Nathan ada di mana, kalau Jair, Rizky, Verdong, Patiyama barangkali udah fix, Martin Pas udah fix. Yang tengah depan masih harus terus dicoba. Dalam 3 hari nggak ada uji coba yang mumpuni. Mau lawan siapa? Ya kan? Ini persoalan untuk Sintayong. Ada kelebihannya karena sebagian besar sekarang pemain yang ada di kubunya Sintayong itu adalah pemain-pemain profesional
yang sehari-harinya ya memang main bola, baca strategi, dalam 10 menit dia bisa menerjemahkan. Persoalannya nggak lama kumpulnya, itu persoalannya. Nah, ini bagaimana dalam 3 hari yang sempit ini Sintayong dan timnya mampu membuat analisa bagaimana melawan Jepang, bagaimana melawan Saudi Arabia. Ini yang kemudian menjadi PR besar karena menurut saya November itu kunci. Kalau kalah melawan Jepang oke, jangan kalah melawan Saudi Arabia, karena kedepannya akan lebih berat lagi. Kalau kalah lawan Jepang, poinnya masih 3. Kalau menang lawan Saudi Arabia, poinnya jadi 6. Ada asa yang membuncah gitu loh. Tapi kalau nggak bisa raih poin lawan Arab Saudi, selesai menurut saya. Artinya bukan selesai dalam arti finish, tapi berat banget nih ke depannya. Masih harus lawan Australia di Australia, masih harus menjamu Cina, masih harus menjamu Bahrain, masih harus pergi ke Jepang. Jadi memang ini persoalan November bagaimana diselesaikan secara baik. Indonesia bisa meraih paling tidak 4 poin. Paling tidak 4 poin. 3 masih oke. Kalah dari Jepang, melawan Saudi Arabia bisa menang. Atau bisa draw lawan Jepang, draw lawan Arab Saudi. Masih ada 2 poin. Jadi kedepannya masih oke. Jangan kalah lawan Arab Saudi. Itu menurut saya kunci pada bulan November. Kalau bisa diselesaikan, harapan besar Indonesia paling tidak posisi 4 bisa laju ke putaran keempat. Nah, itu dia. Bung Wesley, November adalah kunci. Tapi yang kita hadapi bukan kaleng-kaleng. Catatan Anda? Sepakat bahwa November adalah kunci. Nah, kalau kita butuh poin, tadi saya hitung tadi 1 dari Jepang, 3 dari Arab Saudi. Kalau kita bermain untuk menang, apakah kemudian risiko pertahanan kita menghadapi Jepang? Jangankan 1 poin, jangan-jangan 0 poin. Tapi kalau kita tidak coba, kita sudah tahu kita dapat 0 poin. Keberanian yang dicoba ini menghasilkan risiko. Tapi kalau kita tidak ambil risiko, kita tahu betapa beratnya menghadapi Jepang. Nah, apakah risiko Jepang tadi mendapatkan 1 poin, kemudian kita coba menekan Arab Saudi yang saya yakin dengan kemampuan kita bermain menghadapi Arab Saudi kemarin, menghadapi Australia, kita bisa mengalahkan Arab Saudi kalau acuannya performanya sekarang. Jadi 4 poin itu masuk akal menurut saya yang disebut Bung Jai. Bukan tidak mungkin juga kita dapat mengalahkan Jepang, tapi kejutannya ini apakah jangan sampai berbalik nih. Kita hendak majukan Jepang, jangan-jangan Jepang yang mengajukan kita. Oke, analisa Anda, prediksi Anda, Bung Wesley, kita akan lolos langsung atau masuk ke babak keempat? Saya berat ya. Kalau untuk peringkat 1-2 saya masih mengatakan berat karena pertarungan ini kan tidak mudah. Lawan sekarang sangat berimbang. Peringkat 3-4 adalah sangat bisa diterima akal kalau kita menargetkan itu dengan harapan kualitas permainan kita tuh bukannya menurun tapi tetap bisa menanjak ya. Dengan intensitas serangan yang terus meninggi dalam 4 pertandingan ini, kita lihat intensitas kita mencoba naik, tinggal finishingnya, penyelesai serangan kita yang belum dapat, bisa dikatakan belum dapat siapa nih orangnya, pembunuhnya di lapangan. Oke, kalau Bung Joy gimana? Kalau menang lawan Arab Saudi, draw lawan Jepang, saya yakin posisi 3 udah di tangan. Tapi kalau kalah dalam 2 pertandingan November, berat. Posisi 4 pun harus mati-matian pada sisa pertandingan. Harus melawan Australia di Australia, menjamu Cina, menjamu Bahrain, dan melawan Jepang di Jepang. Nah, ini harus ada poin di pertandingan November. Kalau bisa draw lawan Jepang, menang lawan Bahrain, besar. Posisi 3 hampir pasti di tangan. Posisi 3 ya, yang bisa melanjutkan ke putaran keempat. Tapi kalau kalah dua-duanya hampir susah banget untuk bisa kita bilang Indonesia bisa ke putaran 4. Karena lawan berikutnya juga nggak main-main. Meskipun 2 pertandingan Indonesia masih di kandang melawan Bahrain dan Cina. Tapi masih harus ke Australia, masih harus ke Jepang. Kalau kita bisa menundukkan Australia? Kalau bisa menundukkan Australia beda lagi memang. Tapi memang jangan kalah dulu di pertandingan November. Itu kuncinya gitu. Kalau bisa menundukkan Australia di Australia, terbuka lagi. Paling tidak posisi 3 bisa di tangan. Tapi bukan impian dong ya? Ya harus dikejar. Fair aja Bung Joy. Harus dikejar. Tapi saya sampai sekarang saya masih yakin posisi 4 sih bisa. Posisi 4. Terlepas apapun hasil pertandingan pada bulan November, posisi 4 bisa diraih. Apapun hasil, kalah lawan Jepang, kalah lawan Arab Saudi, posisi 4 masih bisa. Oke. Nah, bagaimana dengan strategi Coach STY
untuk November ini, apakah akan menurunkan tim pemain kita naturalisasi atau akan kombinasi atau bagaimana? Saya rasa kan memang udah 2 pertandingan terakhir tim STY didominasi oleh diaspora. Jadi dan itu tidak masalah juga karena kan kalau saya lihat memang ada perbedaan cara bermain. Bisa menahan Arab Saudi, bisa menahan Australia, bisa menahan Bahrain yang hampir menang. Jadi harusnya sih tidak ada lagi perdebatan soal itu, ya. Cuma persoalannya lawan Jepang nih, apakah kalau saya pikir suka kadang-kadang rada-rada aneh gitu. Kenapa lawan Jepang yang kita sangat tidak diunggulkan, kenapa nggak kita bikin kejutan seperti lawan Arab Saudi misalnya, gitu. Jadi kalah pun kan bukan aib, gitu loh. Kalau menang luar biasa mukjizat. Tapi draw pun menurut saya sudah bonus. Tapi kalah lawan Jepang bukan aib, gitu loh. Jadi kenapa kita nggak eksperimen aja? Kenapa Sintayong nggak eksperimen? Hajar aja habis-habisan seperti melawan Arab Saudi misalnya, ya kan? Kemarin pun kan Mancini kan juga kaget kan. Bahkan saya lihat ini pemain-pemain Arab Saudi ini seperti kebingungan. Padahal mereka bermain dengan pemain-pemain kelas dunia kan, ada Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Firmino, semua ada di sana. Gitu loh. Tapi menghadapi Indonesia mereka bingung. Nah, ini kan bukan tidak mungkin juga, mudah-mudahan Jepangnya juga udah banyak menang ya, sehingga melawan Indonesia nggak force amat gitu ya, mereka santai lah main seperti lawan Australia kemarin. Saya yakin sih dapat poin. Oke, Bung Wesley, 1 bulan waktu kita, apa yang bisa Anda sampaikan kepada Coach ST atau Garuda, tim Garuda kita ini? Saya memang berulang kali mengatakan fokus kepada tim kita. Kemudian jaga ekspektasi, biarkan euforia itu terjadi di luar, bukan dalam tim. Lalu kurangilah ucapan-ucapan bernada yang kemudian seperti kayak memberikan janji sesuatu yang berat bagi STY untuk meracik strategi yang membuat netizen itu terlalu tinggi berharap. Karena saya sepakat dengan Bung Joy. Kapan lagi kita mengajukan Jepang? Kita bisa menahan Australia. Australia bisa nahan Jepang. Bisa dong, dengan strategi yang tepat, dengan mental yang tepat, nggak ada lagi inferior nih, kita udah beda lagi nih. Dengan permainan yang efektif, saya pikir kejutan itu akan ada, tapi lagi-lagi fokus saja yuk, biarkan euforia itu di dunia digital. Para pemain ini sudah tidak ada lagi perbedaan 2 kubu, tidak ada lagi kubu A, kubu B, tidak ada lagi perbedaan satu dalam tujuan bahwa mereka mengenakan jersey yang sama, mereka menyanyikan lagu yang sama, mereka mencapai tujuan sama. Biarkan tim kita ini berjuang, kita dukung dengan cara kita. Jadi lupakan dunia digital, karena saya katakan kejamnya dunia digital ini kan kita semua menjadi hakim. Bahkan hakim atas segala hal. Gitu. Seolah-olah kita paling mengerti, kita paling paham. Kenapa STY memakai starting lineup ini, kenapa kapten ini? Biarkan itu menjadi areanya. Bukannya kita tidak mengkritik, kita memberikan saran, kita berikan masukan, kita memberikan pengawalan. Karena timnas sudah punya kita kan Bung Noni. Timnas bukan hanya milik pemain, milik federasi. Tapi dengan cara yang pas. Oke, saya setuju kalau soal itu. Kalau soal dunia digital, medsos, Bung Joy sama saya udah merasakan ahlinya. Oke, kita tunggu kejutannya. Yang jelas kita pasti dukung timnas kita untuk meraih yang terbaik. Bung Wesley, terima kasih sudah bersama kami. Bung Joy, terima kasih. Sampai jumpa lagi di laga berikutnya. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog. Jangan kemana-mana, kami segera kembali dengan buletin dan dialog lainnya. Tetap bersama kami.